Kalau menurut saya pribadi lebih maksimal satu lajur kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana nih kabarnya sahabat MMT Indonesia dimanapun kalian berada? Semoga sehat selalu dan semoga dilancarkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Mas Coy di channel YouTube sahabat MMT Indonesia, channel Mitra Kemajuan Petani. Nah teman-teman, seperti yang teman-teman lihat, kali ini saya sedang berada di antara tanaman CMK yang sangat luar biasa. Mungkin khususnya dari buahnya sangat lebat sekali teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang budidaya tanaman CMK dengan permasalahan kekeringan ataupun kesusahan air, akan tetapi untuk pertumbuhannya masih bisa maksimal, dan juga untuk buah, untuk segi kualitas buah juga bisa dikatakan maksimal, mungkin dari segi kelebatan buah dan juga untuk kuantitas dan kualitas buah juga tetap bisa maksimal. Nah, ingin tahu kira-kira bagaimana perawatan dan juga cabai CMK ini seperti apa? Langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke sesi wawancara. Baik sahabat MMT Indonesia dimanapun kalian berada, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, kali ini kita akan membahas budidaya tanaman CMK. Nah, berhubung di samping saya ada sang pemilik lahan, monggo Kang bisa perkenalan diri dulu. Kenalkan, nama saya Andi, alamat Kampung Bojong Puluh, Desa Margaluyu, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita sedang bersilaturahmi ke Kang Andi di Margaluyu, Leles, Garut ya Kang ya. Nah, mungkin teman-teman juga sudah tidak asing lagi nih sahabat MMT, karena sebelumnya kita juga sudah bertemu dengan Kang Andi dengan tanaman yang kemarin kita membahas tentang tanaman budidaya cabai merah besar di lahan persawahan ya Kang ya. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas budidaya cabai merah keriting yang Kang Andi lakukan. Kalau kemarin kan kita membahas tentang budidaya CMB, nah kali ini kita akan membahas tentang budidaya CMK yang Kang Andi lakukan. Nah ngomong-ngomong Kang, untuk saat ini tanam CMK apa ini Kang? Kalau sekarang tanam CMK varietas Serayu. Tanam CMK varietas Serayu. Dan ini yang menarik kan untuk lahan Kang. Kalau kemarin kan kita di lahan persawahan ya Kang. Kalau ini lahan kering ya Kang ya. Dan di kebun gitu ya Kang. Dan ini lahannya miring ya, terasiring gitu ya Kang ya. Dan kalau untuk saat ini udah usia berapa Kang tanamannya Kang? Kalau usia tanaman 3 bulan kurang lebih lah. Iya, berarti sekitar 90 HST gitu ya Kang ya. Kalau untuk cabai merah keriting ini kemarin juga sudah melakukan atau baru pertama kali ini Kang? Baru pertama kali. Biasanya kan saya tanam cabai gede. Kalau keriting baru pertama kali. Baru pertama kali ini ya, dan di lahan kering ya. Jadi kalau kemarin Kang Andi itu seringnya menanam CMB, kalau saat ini baru pertama kali menanam cabai merah keriting dengan varietas Serayu ini ya Kang. Nah kalau boleh tahu Kang, untuk lahan ini Kang, kalau untuk sejarah lahan ini gimana Kang? Lahan bekas atau lahan baru Kang ini? Lahan bekas. Berarti kemarin sempat ditanami apa Kang sebelum ini? Kan kalau di sini dulunya ini bekas tanam cabai gede. Terus cabai habis, tanam jagung, jagung habis, olah lagi lahan, baru tanam ini. Oh, berarti ini baru tanaman ketiga ya untuk yang CMK Serayu ini ya. Berarti lahannya ini merupakan lahan bekas mungkin ya Kang ya. Dan kalau saya lihat ini untuk bedengan lebar berapa Kang ini Kang? Ini bedengan sekitar 80 cm. 80 cm. Untuk tingginya Kang? Tinggi. Kalau saya lihat tinggi banget ini kayaknya. Enggak, ini tinggi mah enggak apa, seadanya aja. Seadanya. Jadi kalau kemarin kan kalau yang di lahan sawah itu sampai bisa sebahu ya Kang ya. Kalau ini karena di lahan kering ya mungkin segini sudah cukup menurut Kang Andi ya. Dan kalau untuk populasi tanaman CMK-nya berapa kalau yang sekarang Kang ini? Kalau populasi sekitaran 3.000 pohon. 3.000 pohon. Kalau untuk luasan Kang? Luasan 70 tumbak. 70 tumbak ya. Dan ini lahannya merupakan lahan miring teman-teman, untuk tanaman, untuk lahan CMK milik Kang Andi sendiri. Dan untuk jarak tanam Kang ini Kang? Kalau jarak tanam saya 30 cm. 30 cm. Dan ini satu lajur itu hanya satu tanaman ya Kang ya. Nah kalau yang mungkin kalau biasanya kan ada yang dua Kang. Nah itu kalau menurut Kang Andi lebih maksimal yang mana Bang? Atau ada pertimbangan mungkin? Kalau menurut saya pribadi lebih maksimal satu lajur kayak gini. Dibandingkan yang dua lajur. Itu mungkin kenapa Kang? Kalau
dari itu mungkin lebih ke lebih ke sorot sinar matahari. Jadi untuk penyerapan sinar matahari dan juga untuk kelembaban mungkin ya Kang ya. Nanti kaitannya dengan pertumbuhan juga ya Kang ya, karena untuk sinar mataharinya nanti tidak terlalu banyak berebut mungkin kalau untuk yang satu lajur mungkin gitu ya Kang. Dan kalau untuk pengolahan lahan ini untuk di dasaran menggunakan apa aja Kang kalau ini Kang? Kemarin di dasar pupuk kandang pakai 50 karung. Terus pupuk kimia pakai Ponska Hanya 50 kilo. 50 kilo. Jadi untuk lahan milik Kang Andi yang CMK ini hanya pupuk kimianya 50 kilo. Ponska. Dan untuk pupuk kandangnya 50 karung juga ya Kang. Terus mungkin ada yang ditambahkan Kang sebelum tanam mungkin Kang di lahan, ada pengolahan lahan. Sebelum tanam biasalah, nggak ada, itu aja. Kalau untuk perawatan di lahan sendiri Kang, misalnya ada penambahan kayak kayak agensi hayati atau dengan penggunaan asam humat itu dimasukkan juga nggak Kang? Masuk dari awal tanam, pengecoran pertama power soil, pengecoran kedua masih power soil, pengecoran ketiga baru pakai KALHA. Oh berarti untuk di lahan sendiri, untuk di tanahnya ya khususnya itu dengan penggunaan pupuk kandang dan juga ada pupuk kimia tadi, itu juga dimasukkan asam humat power soil gitu ya Kang ya? Sama pupuk susulan dikocor. Kalau menurut Kang Andi sendiri dengan penggunaan power soil khususnya saat ini kan di lahan kering ya Kang ini, itu kira-kira gimana Kang menurut Kang Andi? Kalau menurut saya pakai power soil, daya tahan tanaman juga ada lebih lah. Kalau sini untuk pengairannya gimana sih Kang? Sulit atau mudah sih sini? Kalau musim hujan ya ada, kalau kemarau kayak gini susah. Oh, jadi karena saat ini musim kemarau jadi susah air ya Kang. Dan menurut Kang Andi sendiri dengan penggunaan power soil itu membantu di ketahanan tanamannya ya, walaupun saat ini musim kemarau itu masih tetap bisa tumbuh maksimal ya. Dan kalau mungkin teman-teman ketahui karena Kang Andi juga tadi rutin memasukkan asam humat tadi 3 kali ya Kang ya. Itu di lahan itu dengan tujuan karena si asam humat sendiri bisa yang namanya bisa mengikat air teman-teman. Jadi walaupun di sini itu susah air ataupun kekeringan masih bisa tercukupi gitu ya Kang ya untuk pertumbuhannya gitu ya Kang. Dan itu dengan dosis berapa Kang biasanya kalau menggunakan asam humat power soil itu? Kalau saya per tangki kocor saya kasih 3 sendok. 3 sendok. Dan untuk ini untuk di tanaman sendiri apakah di pruning juga atau enggak ini Kang? Ada separuh yang di pruning, cuman dulunya kan pas mau di pruning tunas-tunasnya udah pada besar, udah ada yang berbunga, cuman sayang kalau dibuang. Ya. Jadi mending dipelihara pelihara ya Kang ya, kalau ya mungkin kalau yang belum produktif dibuang, tapi kalau karena sayang ini tunas bawah aja udah membawa buah jadi nggak di pruning gitu ya Kang ya. Dan itu tadi Kang Andi juga menyebutkan dengan penggunaan KALHA juga ya, berarti kalsium juga ya, berarti di bawahnya juga memasukkan kalsium gitu ya Kang ya. Itu yang Kang Andi rasain gimana sih Kang kira-kira penggunaan KALHA di tanaman sendiri Kang? Kalau penggunaan KALHA ke pertumbuhan cepat, dari segi buah juga lumayan ngepek kalau menurut saya. Jadi kalau untuk si KALHA sendiri yang merupakan kalsium humat itu yang Kang Andi rasain itu di pertumbuhannya dan juga di buah juga sangat membantu ya Kang ya. Dan kalau teman-teman lihat untuk batang tanaman CMK milik Kang Andi ini emang sangat keras dan berkayu ya Kang ya ini Kang. Dan kalau untuk KALHA sendiri biasanya masuk berapa hari sekali Kang? Seminggu sekali. Seminggu sekali dikocor gitu ya Kang ya. Dengan dosis Kang? Sama 3 sendok. 3 sendok juga. Dan mungkin untuk pupuk susulan itu yang dimasukkan biasanya apa aja Kang kalau pupuk susulan? Kalau pupuk susulan pertama saya pakai pupuk daun yang dari DGW. Yang kedua saya pakai pupuk Novatek sama KNO buah. Berarti untuk pupuk susulan yang dimasukkan pas pertama itu pupuk susulannya yang dari DGW itu yang 15 dan yang kedua yang Novatek itu Kang. Itu berarti untuk sampai saat ini untuk pupuk susulan berapa kali memasukkan Kang untuk sampai 90 hari ini? 5 kali. 5 kali. 6 kali lah, sama ditaruh di pohonnya. Oh di apa ya, di
tabur di pohonnya gitu ya Kang ya. Dan kalau untuk perawatan di fase pertumbuhan ataupun di vegetatif, adakah nutrisi-nutrisi yang ditambahkan kan mungkin Kang? Kalau di masa vegetatif ya cuman itu doang. Gitu. Kalau yang nutrisi di spray mungkin Kang ada Kang? Yang dimasukkan di via atas? Yang dari atas saya pakai Mordan, terus pakai Pitaron sama Kalbopir, ya saya pakai. Jadi untuk nutrisi yang di spray via atas itu Kang Andi juga memasukkan kalsium juga ya Kang ya, yang Kalbovit itu, dan juga memasukkan nutrisi Mordan dan juga Vitaron. Berarti nah teman-teman, untuk Kang Andi sendiri berarti untuk di kandungan kalsiumnya juga memasukkan dari atas dan juga via bawah gitu ya Kang ya. Di via bawah menggunakan kalsium humat dan juga di atas menggunakan Kalbovit. Dan kalau untuk Mordan itu biasanya menggunakan dosis berapa Kang? Kalau saya pakai Mordan dikasih setutup setengah. Setutup setengah. Satu per tangki. Per tangki ya. Dan itu kalau menurut Kang Andi sendiri yang dirasakan dengan penggunaan Mordan di tanaman itu gimana sih Kang? Kalau pakai Mordan dari segi ke daun juga ada beda lah. Dari ke tunas juga lebih cepat itunya tumbuhnya gitu Kang? Tumbuhnya ya. Jadi dengan penggunaan Mordan tadi itu biasanya dengan dosis satu tutup untuk interval berapa Kang biasanya? Untuk interval 8 hari sekali. 8 hari sekali. Nah teman-teman, jadi menurut Kang Andi sendiri dengan penggunaan Mordan Vol yang diaplikasikan seminggu sekali itu dapat membuat itu daun itu hijau mengkilat ya Kang ya. Dan untuk pertumbuhan juga bisa tunas-tunas baru itu tetap memacu pertumbuhan tunas baru gitu Kang. Dan kalau teman-teman lihat ini mungkin saat ini kira-kira mungkin untuk jam 10 itu di sini sinar matahari sudah cukup menyengat ya Kang. Akan tetapi ini masih ya walaupun agak kelihatan layu tapi tetap hijaunya itu masih tetap seger gitu ya Kang ya. Dan kalau untuk Vitaron sendiri Kang? Kalau untuk Pitaron ya mencegah virus sama ngobatin yang kuning-kuning itu. Oh, itu dengan dosis berapa Kang ya Vitaron itu? Kalau kemarin saya pakai 2 tutup. 2 tutup? Per tangki. Itu diaplikasikan berapa hari sekali Kang? Sama juga. Nah, jadi menurut Kang Andi sendiri dengan penggunaan Vitaron itu mampu mengatasi, ya mampu membantu mencegah yang kuning-kuning itu ya Kang ya. Dan kalau untuk serangan-serangan hama mungkin juga bisa terbantu ya Kang ya. Untuk pemulihan tanaman gitu ya. Dan untuk 3.000 populasi ini yang terserang virus kuning gimana Kang? Kalau yang terserang, kalau dari dulu malah normal semua. Malah normal semua. Kalau pas keserang kuning-kuning ini pas mulai musim kemarau. Oh, jadi pas awal kemarin itu pertumbuhannya lancar jaya gitu ya, tanpa ada virus kuning. Dan ada serangan virus kuning itu baru-baru ini Kang ya. Dan kalau dari 3.000 populasi sendiri kira-kira ada berapa Kang? Atau berapa persen gitu menurut Kang Andi? 30%-an lah ada. 20-30%-an. Tapi kalau menurut Kang Andi sendiri masih bisa produktif nggak Kang? Walaupun bisa produktif. Jadi masih tahan virus lah kalau ini. Nah, jadi walaupun ada serangan virus itu, untuk tunas itu masih tetap bisa mekar dan membawa bunga ya Kang ya. Karena tadi Kang Andi juga mengatakan dengan penggunaan Vitaron tadi juga sangat membantu di hal tersebut ya Kang. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ini mungkin kalau ada yang pucuknya kuning ini masih bisa membawa buah dan juga bisa mekar kembali gitu ya Kang. Mungkin karena itu efek dari penggunaan Vitaron dan juga Mordan Vol tadi. Kalau untuk perawatan hama ini Kang, kalau di sini biasanya yang banyak kira-kira apa Kang akhir-akhir ini Kang? Kalau di sini ya biasa, kalau udah berbuah kayak gini ulat sama lalat buah paling. Kalau untuk pencegahannya gimana Kang biasanya Kang? Pencegahannya saya sering spray ya paling 4 hari sekali. Itu dengan apa Kang yang dispraykan? Saya pakai insek dari Amate, terus sama Endur. Rollingannya saya pakai Simodis. Terus Cimegra juga pas kemarin saya pakai. Jadi untuk hama insektisidanya untuk mengatasi ulat dan juga lalat buah itu ya Kang ya. Karena sini emang agak masif ya Kang ya serangannya. Dan kalau untuk fungisida yang dimasukkan apa aja Kang? Saya fungi paling pakai skor. Terus rollingannya saya pakai
biasanya berapa hari sekali, Kang? Sama juga, 4 hari sekali ya. Jadi untuk Kang Andi sendiri untuk fungisidanya hanya memasukkan skor dan juga Amis Startup ya Kang untuk rollingan ya 4 hari sekali. Dan kalau untuk sini kalau untuk layu gimana Kang? Masih aman atau gimana? Kalau layu alhamdulillah lah dari 3.000 populasi yang layu ada sekitaran 6 pohonan. Berarti dari 3.000 populasi hanya 6 ya Kang ya yang mungkin ada layu ya Kang. Dan untuk di nutrisi pembuahan Kang Andi adakah nutrisi yang dimasukkan Kang? Kalau dari pembuahan saya pakai kalinet masuk, saya pakai kalinet yaitu. Oh jadi untuk Kang Andi sendiri di pembuahan ini memasukkan kalinet ya Kang ya. Nah tadi itu dengan dosis berapa Kang? Dengan dosis per tangki 1,5 tutup. 1 tutup setengah. Dan untuk yang dirasakan Kang Andi kira-kira gimana sih dengan penggunaan kalinet itu Kang? Dari penggunaan kalinet ke buah lebih keras, terus warna juga lebih mengkilat. Paling gitu ya. Nah jadi teman-teman dengan ternyata Kang Andi di fase generatif atau berbuah itu memasukkan kalinet teman-teman, dan yang dirasakan Andi itu dengan penggunaan kalinet itu buah itu menjadi lebih keras ya Kang ya. Dan untuk jika buah keras itu untuk hama seperti lalat buah sendiri susah ya Kang ya untuk makan gitu ya Kang, itu juga bisa membantu di hal tersebut dan juga bisa meningkatkan tonase dan juga nanti di daya simpannya juga lebih bagus ya Kang. Dan yang perlu teman-teman ketahui ini untuk buahnya sangat mengkilat ya Kang ya, sangat glowing gitu ya. Bahkan kalau buah dan saya itu lebih mengkilat buahnya gitu ya Kang. Dan untuk di buah sendiri mungkin sangat lebat sekali ya Kang ya. Ini mulai dari buah bawah sampai atas itu masih full ya Kang ya. Jadi nanti akan kami tunjukkan mungkin dari segi buah CMK Serayu milik Kang Andi sendiri tadi juga karena efeknya juga ada penggunaan kalsium boron yang karbofit itu juga ya Kang ya. Iya. Dan mungkin ini terakhir Kang, sebelum terakhir mungkin. Kalau menurut Kang Andi sendiri kira-kira seberapa penting sih penggunaan nutrisi di tanaman Kang? Kalau pakai nutrisi ya kalau menurut saya penting nutrisi buat penyerapan pupuk, buat membantu perangsang akar sama dari ke segi ketahanan juga menurut saya membantu. Jadi menurut Kang Andi sendiri dengan penggunaan nutrisi yang dimasukkan ke tanaman itu dapat membantu di pertumbuhan tanaman dan juga penyerapan pupuk itu juga lebih maksimal gitu ya Kang untuk pertumbuhan dan juga pembuahannya. Seperti mungkin contohnya bisa teman-teman lihat ini di tanaman milik Kang Andi sendiri untuk pertumbuhan dan juga untuk buahnya sangat maksimal sekali. Dan mungkin terakhir Kang, adakah kata-kata ataupun motivasi ke teman-teman di rumah Kang? Buat motivasi lah, sama saya juga masih belajar apalagi ke tanaman cabai keriting kan pertama kali tanam ini sekarang ya mungkin lah sama-sama belajar aja lah. Jadi karena baru pertama kali tanam CMK ini kalau untuk motivasinya masih harus tetap belajar gitu ya Kang. Nah mungkin itu tadi teman-teman wawancara kami dengan Kang Andi yang saat ini tanam CMK, yang kemarin tanam CMD dan saat ini tanam CMK di lahan kering dengan tadi juga permasalahan cekaman air ataupun kekeringan air itu masih pertumbuhannya masih bisa maksimal. Dan juga tadi sudah disebutkan Kang Andi perawatan mulai dari pengolahan lahan sampai perawatan dari pengendalian hama dan juga untuk fungisida dan juga untuk penggunaan nutrisi yang dimasukkan ke tanaman milik Kang Andi sendiri sehingga menghasilkan tanaman yang sangat luar biasa ini teman-teman. Untuk buahnya juga sangat bisa full dan juga untuk serangan virus juga bisa ditekan, walaupun sudah ada yang terkena itu masih tetap bisa produktif gitu ya Kang. Nah mungkin terima kasih Kang atas pengalaman yang Kang Andi bagikan ke teman-teman, semoga bisa menjadi bermanfaat ke teman-teman dan juga bisa menjadi amal jariah buat Kang Andi sendiri, dan semoga untuk hasil panennya ini bisa melimpah Kang. Ini kan mendekati panen ya Kang ini Kang. Nah mungkin itu tadi teman-teman yang dapat kami sampaikan dari Kang Andi. Semoga yang kami sampaikan tadi bermanfaat, dan juga kalau bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Sahabat MMT Indonesia untuk tidak ketinggalan informasi dari kami. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.